Thailand menyimpan banyak kisah mistis. Ada banyak pengalaman horor yang tak terlupakan dari orang-orang yang datang berlibur ke sana. Bahkan banyak diantaranya dari dalam negeri. Artis dan komedian Raditya Dika juga pernah mengalami kejadian mistis saat berlibur di Thailand. Hal itu juga dialami oleh Hansel dan Adele, wisatawan asal Indonesia yang menginap di salah satu hotel di Bangkok, Hotel Chemsai. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini agar gua semangat kontennya dan memberikan kisah-kisah mistis berkualitas untuk kalian semua. Dan terima kasih atas setiap dukungan kalian. Pukul 3 sore, Hansel dan Adele mendarat di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok. Mereka adalah dua orang mahasiswa asal Indonesia, tepatnya dari kota Bandung. Mereka ke Thailand untuk berlibur karena memang baru saja libur semester memberikan sedikit kelegaan bagi mereka di tengah padatnya jadwal perkuliahan. Adele dan Hansel memang berteman sudah cukup lama. Selain rumahnya berdekatan, sejak SMP mereka sudah satu sekolah, hingga kembali bertemu di kampus yang sama. Adele adalah orang yang sedikit peka terhadap keberadaan makhluk astral. Bisa dibilang dia memiliki kelebihan untuk merasakan hawa keberadaan dari mereka yang tidak terlihat. Sore itu, mereka menaiki taksi menuju tempat mereka menginap dari bandara. Hotel itu terletak di pusat kota Bangkok, tepatnya di distrik Chatuchak, yang merupakan kawasan metropolitan di Bangkok. Karena suka menonton film Thailand dan lagu-lagu Thailand, Adele dan Hansel sempat mengikuti kursus bahasa Thailand yang ada di Bandung. Bisa dikatakan mereka cukup baik dalam berbahasa Thailand. Setelah check-in di hotel, Adele dan Hansel langsung beristirahat. Mereka cukup kelelahan setelah penerbangan itu. Kemudian mereka pun tertidur. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 6.30 sore. Namun Adele kaget ketika ia terbangun. Ia mendapati tubuhnya memar-memar, seolah dipukul benda tumpul. Namun, memar tersebut tidak menimbulkan rasa sakit. Adele pun membangunkan Hansel. Sel, kok badan gua biru-biru gini ya? Tanyanya. Hansel yang dalam keadaan setengah ngantuk menjawab, lo minum suplemen Kandel. Biasanya ini karena suplemen pengencer darah, ucap Hansel yang mencoba kembali tidur. Tapi gue gak pernah minum suplemen begituan loh, jawab Adele. Oh, berarti lu kekurangan vitamin K, ucap Hansel. Adele mencoba berpikir positif setelah kejadian itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, tetap saja ia merasa ada yang mengganjal di hatinya. Karena rasa kantuk yang sudah mulai menghilang, Adele pun memutuskan untuk mandi. Ia membersihkan badannya perlahan sambil melihat ke arah cermin besar yang berada di kamar mandi Hotel Chemsai tersebut. Ia memerhatikan setiap memar di tubuhnya itu, mencoba meraba-rabanya sesekali, kemudian menekan memar itu. Namun ia tidak merasakan sakit apa-apa, yang membuktikan bahwa memar itu bukan disebabkan benturan. Setelah selesai mandi, Adele pun keluar dari kamar hotel. Ia berjalan di koridor hotel itu menuju lobi. Hotel berlantai 7 itu cukup besar dan mewah karena memang hotel berbintang. Namun anehnya,
Suasana koridor hotel tersebut sedikit mencekam yang membuat bulu kuduk Adele menjadi berdiri. Hingga di ujung lobi, ia menemukan sebuah lift yang akan digunakan menuju lantai dasar. Saat masuk ke dalam lift, Adele bertemu dengan seorang perempuan seusianya, kira-kira 20 tahunan. Ia tinggi dan berkulit putih, berambut panjang sepunggung, lurus dan berwarna hitam pekat. Aroma dari wanita itu seolah menghipnotis hidung Adele. Baunya menimbulkan perasaan nyaman dalam diri Adele karena wangi yang sangat lembut. Saat melangkah ke dalam lift, wanita itu sempat tersenyum kepada Adele sebelum akhirnya ia membelakangi Adele. Tidak terasa mereka sudah sampai di lantai dasar. Di lobi hotel, Adele pun keluar dari lift untuk mencari jajanan, untuk mengisi perutnya yang memang sudah lapar. Adele memang ingin mencari jajanan di Silom Road, sekitar setengah jam dari hotel tempat mereka menginap. Sementara itu di kamar hotel 505 tempat mereka menginap, Hansel yang terbangun dari tidurnya melihat Adele sudah tidak ada lagi di kamar. Ia melihat ponsel Adele yang juga tertinggal di kamarnya. Namun tiba-tiba lampu kamar mereka padam. Sontak hal itu membuat Hansel kembali meraba-raba ponselnya untuk mendapatkan sedikit pencahayaan. Lah, hotel berbintang kok bisa-bisanya lampunya mati gini, umpat Hansel. Apa mereka nggak punya genset? Gumamnya dalam hati. Hansel pun menggeser tirai kamar hotel itu. Dan di balik tirai ada kaca besar yang menyuguhkan pemandangan jalanan yang cukup padat. Lampu-lampu kota yang berkerlap-kerlip. Hansel berpikir hanya hotel ini saja yang listriknya padam. Hansel pun berpikir bagaimana jika ia keluar saja mencari udara segar. Mencari 7-Eleven untuk membeli beberapa cemilan seperti taukenoi, cemilan rumput laut yang diproduksi di Thailand. Namun, ia membuka kenop pintu. Ternyata pintu kamarnya terkunci. Dan kali ini Hansel terjebak di dalam kamar itu. Lebih parahnya lagi, ia tidak tahu Adele kemana. Dan ponselnya tertinggal di kamar. Ada rasa kesal di dalam hati Hansel pada Adele. Sialan si Adele, gue dikunciin, gumamnya. Ia mulai kesal dan menendang pintu itu sebagai bentuk kekesalannya. Namun belum hilang kesalnya, Adele mendengar suara langkah kaki dari koridor hotel. Ia berpikir itu adalah staf hotel atau tamu lain yang bisa ia mintai bantuan. Adele pun berteriak dari balik pintu untuk meminta bantuan dalam bahasa Thailand. Namun tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar suara senandung dari balik pintu. Ya, itu suara wanita yang sedang bernyanyi kecil. Semakin jelas ia mendengar suara itu. Hansel pun mengintip di balik lubang pintu, yang ternyata di koridor lampunya menyala. Namun alangkah kagetnya dia ketika tiba-tiba mendapati seorang wanita dengan wajah yang rusak tersenyum lebar dari lubang pintu itu. Hansel yang kaget lantas berteriak ketakutan. Ia kembali ke ranjang hotel dan menutupi tubuhnya dengan bed cover, dan tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Hansel semakin ketakutan. Bahkan ia sampai-sampai tidak bisa bergerak. Hansel hampir menangis saat itu. Keringat bercucuran di tubuhnya. Ia benar-benar takut. Kemudian terdengar suara, "Sel, lu kenapa?" Menyadari suara itu adalah suara Adele. Hansel pun membuka bed covernya yang menutupi tubuhnya. "Kok lu ngunciin gua sih?" tanya Hansel dengan nada yang kesal. "Hah? Ngunciin gimana? Orang pintunya nggak gua kunci," jawab Adele. "Ini lagi, lampu kamar kenapa lu matiin?" tanya Adele. "Hah? Gua matiin?" jawab Hansel. Ia pun keheranan.
Kemudian Adele memencet tombol saklar yang ada di dinding hotel itu, dan lampu kembali menyala. Bukannya tadi padam listrik ya? Hansel pun keheranan. Ih, apa sih? Aneh banget, kata Adele. Nih, gue bawain makanan, ucap Adele. Hansel pun merasa bersalah kepada Adele. Namun, ia juga enggan untuk meminta maaf. Ia juga enggan menceritakan hal yang baru saja ia alami. Ia merasa mungkin ia sedang mengigau atau berhalusinasi karena kelelahan dan tidur terlalu lama. Dan lagi pula, jika ia bercerita yang tidak-tidak, ia takut akan mengganggu momen liburan mereka. Keesokan harinya, mereka berjalan-jalan berkeliling Bangkok ke beberapa tempat wisata. Dan tidak lengkap rasanya jika ke Thailand tidak mengunjungi Wat Po, kuil Buddha yang terletak di tengah kota dengan patung Buddha berbaring, yang menambah kesan unik di sana. Saat sedang mengambil beberapa foto di sana, Adele melihat wanita yang semalam ia temui di lift hotel. Lantas Adele mengejar wanita itu dan menyapanya. Mereka sempat berkenalan dan berbincang-bincang. Ternyata si wanita itu adalah manajer hotel tempat mereka menginap. Namanya Ploy Bonyasak. Ternyata wanita itu jauh lebih tua dari Adele dan Hansel. Namun ia terlihat sangat awet muda. Ya, mungkin karena Mbak Ploy ini juga belum menikah. Kemudian Mbak Ploy ini pun permisi kepada Adele dan kemudian menghilang di tengah kerumunan wisatawan. Del, tadi lu ngomong sama siapa? Tanya Hansel. Oh, itu manajer hotel tempat kita nginap, ucapnya. Sore itu mereka kembali ke hotel untuk beristirahat setelah lelah berkeliling kota Bangkok. Kali ini, mereka melihat ada tamu lain yang juga check-in persis di depan kamar mereka. Tamu itu juga sempat satu lift dengan Adele dan Hansel. Seorang pria parubaya dengan wanita muda. Pria itu memiliki tubuh yang tambun, yang mungkin itu seorang sugar daddy. Tetapi Hansel merasa sedikit lega karena ia memastikan ada tamu lain di lantai 7, dan mereka tidak hanya berdua saja di lantai itu. Hansel juga mulai melupakan kejadian semalam yang ia anggap hanya halusinasi. Tidak terasa senja pun datang, menandakan beralihnya siang ke malam. Adele yang sedang menyalakan TV dengan siaran lokal itu guna mengusir suasana sepi. Padahal mereka sedang bermain Instagram dan mengepost beberapa foto dan menghiraukan siaran itu begitu saja. Adele tiba-tiba iseng mencari nama hotel mereka di Instagram, dan mereka menemukan akun Instagram hotel tersebut. Ia melihat beberapa postingan hotel tersebut, namun ia terkejut ketika melihat postingan terbaru di akun Instagram hotel itu. Baru saja siang tadi petugas hotel menemukan mayat seorang laki-laki dan wanita di kamar 404, di mana kamar itu persis berada di depan kamar mereka. Adele pun memberitahukan hal itu pada Hansel. Dan ketika mereka berdua menoleh ke televisi, ternyata siaran TV sedang memberitakan kasus itu. Adele dan Hansel kemudian keluar dari kamar mereka, dan mereka kaget ketika melihat kamar 404 yang dipasang garis polisi. Padahal tadi sore ketika mereka berpapasan dengan tamu kamar itu, seolah tak terjadi apa-apa. Menurut berita, kedua mayat itu dievakuasi siang tadi, di mana Adele dan Hansel tidak berada di hotel. Mereka pun tidak tahu harus berkata apa. Rasa takut mulai menyerang mereka. Mereka menyadari ada yang tidak beres. Adele dan Hansel pun memutuskan untuk segera check out malam itu juga. Mereka memilih untuk pindah ke hotel lain. Buru-buru mereka mengemasi barangnya menuju resepsionis di lobi hotel. Mereka mengembalikan kunci dan mengurus hal-hal yang perlu,
dan pergi tanpa sepatah kata pun. Saat hendak keluar dari lobi hotel, mereka berpapasan dengan Floyd, manajer hotel tersebut. Mereka sempat menoleh ke arah Floyd, namun Floyd hanya tersenyum creepy ke arah mereka. Senyuman yang aneh, yang membuat bulu kuduk Hansel dan Adele berdiri. Pertanyaannya, siapa yang mereka temui masuk ke kamar 404? Apakah dua orang itu yang ditemukan meninggal di dalam kamar itu? Yang dugaan sementara, mereka itu bunuh diri di sana. Lalu siapakah Floyd? Apakah dia manusia atau bukan? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Bahkan sampai saat ini, setelah beberapa bulan kejadian itu mereka alami.